Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan? Jadi ini masalah gitu loh. Jadi saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya, Harvey Muiz. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram. Jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya. Hukuman mati. Pada prinsipnya ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin kita sebelum, ya kan. Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Tapi saya tangkap bahwa memang rakyat tadi ya itu lapangan kerja. Pak. Lapangan kerja ini masalah bagi seluruh dunia. Masalahnya nih sekarang adalah lapangan kerja, saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Tapi maukah dia kerja di mana ada lapangan kerja? Ya kan? Menurut saya dia mau. Kenapa? Sekarang ada yang kerja di Malaysia, ada yang kerja ke Timur Tengah. Jadi maksud saya begini, kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja
di kota besar ruangan AC terbatas. mungkin, sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok, iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole rencana kita. Jadi lapangan kerja saya optimis, hanya masalahnya adalah bersedia tidak. Saya yakin dia bersedia. Saya percaya dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa. Tapi tentunya harus ada keberpihakan. Dalam arti, contoh ya, ini terjadi sekarang. Yang harus kita siap mental. Makanya iptek harus kita kuasai. Kenapa? Sekarang terjadi robotics. Ya, AI, Pak. AI robotics, pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan oleh 15 orang. Mercedes-Benz itu sekarang dia bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang yang tadinya 3.000 orang. Nah, bagaimana kita? Nah, ini keputusan politik, tapi kita harus keberpihakan. Jadi contoh ya, saya lihat hal-hal kecil. Apa itu efisiensi, tapi efisiensi harus ada kemanusiaan. Sebagai contoh, umpamanya jalan tol. Jalan tol kan ada ya kan petugas kan, yang tapi nanti dengan robotics hilang pekerjaan itu. Sekarang udah tidak ada. Sekarang udah tidak ada petugas jalan tol, Pak. Sudah pakai tap aja. Pakai tap, pakai. Iya, maksud saya ini kan perkembangan kan. Iya. Nah, nanti gimana kalau nanti di banyak di sekarang saya dengar ya di Emirates Arab kementerian-kementerian itu banyak yang paperless. Jadi dia berani, dia mungkin satu kementerian tuh mungkin hanya 300 orang. Kita mungkin 3.000 orang. Kementerian Pertahanan yang saya pimpin 5.000 orang. Tapi waktu COVID yang masuk hanya 1.000 orang. Jadi berarti 1.000 orang cukup. 1.000 orang cukup. 1.000 orang cukup. Iya kan? Tapi jumlah penduduk kita besar. Jadi gini loh, antara efisiensi, teknologi, keberpihakan. Tapi ya sudah. Contoh kita masih bisa kembangkan industri perikanan. Aqua farm. Aqua farming. Rencana kita segera kita mulai tahun ini 20.000 hektar di pantai utara. Itu nanti minimal menimbulkan direct employment minimal 40.000 orang. 2 per hektar. Mungkin bisa lebih. Kemudian tapi off-nya, jadi itu on the project, tapi kan ada distribusi, ada marketing, ada sebagainya. Itu nanti ada multiplier effect. Juga kapal tangkap ikan. Rencana saya dalam 3 tahun kita minimal, rencana kita mau bangun 1.000 kapal ikan. Tonasenya kurang lebih 300 gross ton, 300 GT. Jadi dengan 1.000 mungkin tiap 10 kapal harus ada mothership, atau tiap 20 kapal ada, jadi mungkin ada 100 mothership atau minimal 50 mothership. Satu kapal mungkin awak kapalnya 20, berarti 1.000, 20.000 orang kerja. Nah, kapal itu kan harus ada shift. Dia 1 bulan di laut, mungkin dia harus diganti krunya. Jadi itu bisa 40.000 orang dari situ. Belum
dermaga, belum cold storage, belum processing, belum pengalengan, Distribusi. dan sebagainya. Ini lapangan kerja lagi, devisa lagi, protein untuk anak-anak kita. Jadi lot has to be done, tapi memang kita harus waspadai disruption teknologi. Oke. Bapak Presiden, satu lagi. Ada hal yang masih yang juga menjadi perhatian netizen. Ini soal silaturahmi, Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi lebaran ya. Ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan, Pak. Ya. Yang dilakukan oleh Mas Didit putra Bapak kemarin kepada sejumlah presiden, Ya. Bu Mega, Ya. ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi Ya. selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri Presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga Pak Persatuan Indonesia.